Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Imam Farah Rayhandita dengan NIM 124.159 akan menjelaskan bagaimana prinsip tentang sampling dan juga eh, transformasi atau conversion atau perubahan eh, audio atau media dari analog ke digital dan juga digital ke analog. Oke, jadi pertama kita masuk ke sebuah konsep dari sampling. Apa sih sampling itu? Jadi sampling itu istilahnya kita mencuplik atau mungkin kita bisa pakai kata yang lain. Kalau dari saya mungkin kata-katanya klip. Jadi kita ngeklip atau menandai ya, sampling, mencuplik, mengklip suatu media seperti kita dipakai media misalnya kita pakai di sini audio misalnya. Kita mencuplik, jadi kita mengambil satu titik di suatu periode waktu tertentu dari audio yang nanti kita mau ubah misalnya dari analog ke digital. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah gelombang audio. Eh, kita di sini punya sebuah gelombang audio. Misalnya di sini kita bisa lihat bentuk gelombangnya ya. Saya pakai gelombang biasa buat contoh. Nah, kita untuk melakukan sebuah sampling itu pertama kita tandai dulu. Misalnya tergantung di titik mana. Mungkin saya gambar aja di sini dulu sebuah grafiknya ya, mungkin kayak ini, thread. Nah, ini jadi waktu di sini berdasarkan waktu, dari sini apa ya saya lupa namanya, amplitudo atau tinggi gelombang. Misalnya di sini kita kasih uh, berapa ya? Misalnya di sini 0, terus 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya gitu. Bentar jelek. Nah, di sini kita tandai dulu. Misalnya kita mau melakukan sebuah sampling, jadi kita tandai. Misalnya di sini kita mulai dari sampling pertama, terus sampel kedua, sampel ketiga, sampel keempat per setiap waktunya. Jadi mungkin ini per setengah detik gitu. Nah, jadi kita tandai atau kita klip, kita cuplik bagian audio yang mungkin kita sampling. Jadi ini waktu ini aslinya mungkin berdasarkan penjelasan, kita bisa terserah kita mau cuplik selama atau seperiode serentang waktu apa, tapi dalam penerapannya di dunia nyata, sampling atau konversi dari analog ke digital dan digital ke analog itu rentang waktunya tergantung dari teknologinya. Kayak kalau sepaham saya, jadi semakin rentang waktunya semakin pendek antar cupliknya, maka audio atau media yang direkam, yang dicuplik akan semakin mendekati aslinya. Jadi bentuk digital dari analognya itu akan semakin mirip gitu. Oke, kita masuk lagi ke penjelasan. Ini yang disebut dengan sampling. Jadi kita mencuplik gitu. Ini kita hanya memiliki titik-titik dalam nilai diskrit karena dalam bentuk digital kan. Jadi kita hanya memiliki dalam bentuk diskrit di mana berupa angka-angka cuplik di sini per rentang waktu. Nah, dalam suatu teori atau prinsip sampling, kita ada yang namanya Nyquist rate. Apa itu Nyquist rate? Jadi Nyquist rate itu sebuah hukum atau mungkin aturan dan apa ya istilahnya, ya kita bisa bilang hukum, di mana kalau kita ingin melakukan sampling itu jumlah titiknya atau jumlah cupliknya, frekuensi sampling itu harus 2 kali dari frekuensi aslinya. Misalnya di sini kita bisa lihat uh, berapa frekuensi, maka kita harus melakukan sampling atau titik-titik nilai diskrit ini lebih sebanyak 2 kali minimalnya daripada jumlah frekuensi yang ada. Oke, misal di sini kita hapus dulu. Oke, misal kita mau melakukan sebuah sampling. Tapi pertama kan memang kalau berdasarkan penjelasan, tentu kita melakukan sampling itu kan terserah kita. Tapi bukan berarti asal bisa. Jadi misal saya pakai contoh di sini. Misal kita mau sampling di sini, terus di sini, terus di sini, terus di sini.
yang artinya misalnya jumlahnya nggak pas gitu ya. Misalnya segini, di sini, di sini, itu. Lalu misal kita eh, bentuk bentuk sebuah nah kita bentuk sebuah bentuk konversinya atau dari analog yang awalnya bentuknya seperti ini, setelah kita lakukan sampling kita akan bentuk ke digital, maka bentuknya nanti akan begini. Nah, otomatis tidak akan sama dengan audio aslinya. Jadi yang awalnya bentuknya sesuai atau kayak begini, bentuknya berubah jadi lebih rendah, low frekuensi istilahnya, frekuensi rendah. Nah ini yang bisa kita sebut sebagai aliasing, di mana frekuensi sampling lebih sedikit daripada 2 kali frekuensi aslinya, yang akibatnya terjadi aliasing dan low frekuensi gelombang. Jadi kita bisa bilang audionya nggak pas, hasil konversinya nggak pas. Dan mungkin kalau misalnya yang awalnya kita bisa contohkan, misalnya saya bilang A I U E O, nanti yang dia ke konvers itu hanya sebagian kayak A U gitu aja, karena dia nggak sesuai jumlahnya. Oke, sekarang kita hapus nih. Nah, kalau misalnya kita jumlahnya dua kali dari frekuensi aslinya, kita ambil di sini kan. Nah, seterusnya sampai belakang. Maka kalau kita konversikan bentuknya, dia akan menyerupai atau mendekati bentuk aslinya. Jadi kita ikuti sampai mungkin sampai belakang gini, karena kan sesuai sama ini jumlah. Otomatis semakin di atas, atau misalnya di atas 2 kali itu tadi, maka dia akan semakin mirip bentuknya. Atau semakin mirip audionya dari konversi digital, dari analog ke digital. Oke. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengkonversian dari analog ke digital. Kalau yang tadi itu adalah prinsip sampling. Jadi sampling itu istilahnya dasar dari bentuk pengkonversian, istilahnya bentuk pengkonversian dari sinyal analog ke digital tuh gimana sih dasarnya, langkah-langkahnya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan lebih lanjutnya terkait dari pengkonversian analog ke digital. Oke, misal kita di sini masih punya gelombang yang sama dan mungkin rentang waktu yang akan kita gunakan, jadi kita gunakan setengah detik di sini. Jadi tiap setengah detik kita akan melakukan yang namanya pencuplikan untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital. Jadi dengan mengubah sinyal analog ke digital itu kita perlu melakukan yang namanya sampling tadi ya, melakukan pencuplikan. Nah, konteksnya gimana kalau di dalam penerapannya? Oke, jadi misal di sini kita punya sebuah gelombang. Mungkin kita ganti gambar dulu biar lebih mudah memahaminya. Oke, jadi di sini saya akan hapus dulu untuk bagian grafiknya di sini. Nah, oh iya. Nah, misal di sini ini kan masih yang sama. Misalnya di sini tuh tergantung waktu. Jadi ini untuk waktunya. Ini tuh panjang waktunya. Lalu ini ya amplitudo gitu atau tinggi gelombang. Nah, untuk melakukan konversi dari analog ke digital itu kita menggunakan yang namanya discrete atau angka discrete. Nah, itu caranya adalah, jadi misal di sini ada 0. Nah, dia tuh caranya tuh dengan dia mengambil di sini misalnya dari waktu. Jadi tiap rentang waktu, misalnya tadi kita kan gunakan 0, terus 0,5,
1, 1,5 gitu. Dan seterusnya setiap setengah detik atau dalam rentang waktu tertentu kita di sini gunakan setengah detik dengan mengambil nilai diskrit. Kita dimulai misalnya dari titik tengah, titik 0, titik di sini. Kita ambil diskrit ke atas. Seret gini. Nah, ini dilakukan terus sampai audio yang dikonversikan itu berhasil gitu atau selesai. Nah, jadi misalnya progresnya begini. Salah. Misal kita punya gelombang yang sama, kita gambarin manual aja. Nah, jadi pada awalnya dia ini bentukan nilai diskrit itu dia tuh ke atas. Jadi tiap melakukan cuplikan dia ke arah atas atau mungkin juga ada yang ke bawah tergantung bentuk gelombangnya bagaimana. Untuk di atas kita gunakan contohnya kan gelombang sinus, kosinus ya, gelombang cos, saya lupa, gelombang sinus lah yang ingatnya. Nah, kalau misalnya kita masukin di gambar ini, jadi tiap dia melakukan di sampling berdasarkan nilai diskrit, dia kan ke atas dan sampai menemui titik di mana dia bertemu dengan gelombang dari suara analog atau audio analognya tadi. Misal kita gambarkan secara manual, misal saya pakai gelombang manual aja begini gambarnya. Nah, nanti dia tuh akan mulai prosesnya untuk men-sampling. Misalnya di sini dia satu naik dikit-dikit dia sampai dia bertemu di gelombangnya, baru akhirnya dia berhenti. Lalu naik dia berhenti, naik dia berhenti, naik dia berhenti. Di sini dia turun sampai bertemu dengan audionya, audio analog yang mau dikonversikan ke digital. Nah, ini terus dilakukan sampai selesai dari audio yang mau dikonversiin itu tadi. Nah, kalau kita udah punya hasil nilai diskritnya, nah nanti yang dibentuk atau bentuk dari audio digitalnya itu dia adalah yang berupa nilai diskrit ini tadi. Yang hanya begini-begini aja nih. Misalnya ini saya coba salin dari yang atas, nah jadi dia itu hanya berupa nilai diskrit ini aja. Itu yang dalam bentuk digital. Karena kan digital itu kan terkait angka kan biasanya disimpan oleh sistem. Terkait angka, terkait data. Jadi bukan sebuah gambar seperti ini. Gambar ini pun kan juga hanya penggambaran saja kan. Jadi bukan aslinya bentuknya kayak begini ketika di digital. Ini kan hanya bentuk di analog gitu. Nah, di digital kita punya yang namanya diskrit seperti ini. Dan jumlah diskrit ini rentangnya juga tergantung seperti tadi teknologi yang digunakan. Nah, mungkin untuk penerapannya, misalnya dari audio analog ke digital, itu kita bisa ambil contoh salah satunya mikrofon. Mikrofon itu dia kan menangkap suara analog yang habis itu dia masukkan ke dalam sistem. Nah, di sistem itu nanti dia berupa digital atau diskrit ini tadi. Jadi tergantung rentang waktu tertentu. Begitu. Nah, selanjutnya untuk mengubah suara digital ke analog, kenapa harus diubah? Biasanya penerapannya adalah seperti dari mikrofon dikeluarkan ke speaker. Nah, manusia kan tentu mendengar suaranya berdasarkan analog juga menggunakan telinga. Nah, manusia kan menggunakan telinga nggak mungkin dong mendengarkan berdasarkan data-data diskrit, data-data angka sesuai yang dibaca oleh sebuah sistem. Otomatis telinga dan otak manusia juga akan menerima suara berbentuk analog yang seperti ini, yang bergelombang sinus begini. Nah, jadi diperlukan untuk merubah suara nilai diskrit digital tadi
ke bentuk analog lagi. Nah, konsep kerjanya itu misalnya dari bentuk yang diskrit seperti ini. Nah, kita bisa bilang tarik garis ini dilakukan oleh sistem. Jadi misalnya kita ambil dari suara diam kan 0 biasanya, terus naik sesuai dengan diskrit yang sudah disimpan di sistem, lalu sesuai dengan bentuknya gitu. Nah, ini pengkonversian dari digital kembali ke analog. Jadi setelah keluar nilai diskrit tadi, dikembalikan bentuk analog atau namanya interpolasi begitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait prinsip sampling dan konversi analog digital serta digital ke analog. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.